Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Salatan tabtahu lana biha futuhal arifin wa tufaqqihuna biha fiddin, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para ibu-ibu. Saya duluin dah. Sebelum ketua-ketua, ustadz-ustadz, ibu-ibu dulu saya duluin. Sebagai bentuk penghormatan saya terhadap ibu-ibu. Tanpa ada ibu-ibu tidak mungkin ada manusia. Benar. Gara-gara ada ibu-ibu jadi ada bapak-bapak. Ya, alhamdulillah. Sehat Bu? Alhamdulillah. Udah pada makan? Udah pada makan udah? Makan malam udah? Ada yang belum makan? Sar, saya beliin proma. Iya. Iya. Biar nasi goreng mahal 15.000, proma 2.000. Iya. Nasi goreng mah tekor saya. Promo 10.000 buat bareng tuh, potek-potek. Yang penting jangan kembung. Yang sama-sama kita muliakan Rais Suriah kita Al-Mukarram Al-Ustaz Suhal Fadli, Al-Mukarram Ketua Tanfidiyah kita Al-Mukarram Al-Ustaz Lutfan Diwangga, para asatid, para guru, ada Pak Ustaz Jamalun, Ustaz lupa dari antum itu nama Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayat aja tanpa pakai Allah berarti. Ya. Pak Ajat dan bapak-bapak yang lain, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keselamatan, diberikan kemuliaan dunia maupun akhirat. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Kita iringi salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sebelum kita masuk ke kitab, saya pengen sedikit membahas tentang pentingnya menuntut ilmu. Melanjutin Ustadz Lutfan, biar menguatkan pondasi kita agar kita gemar mencari ilmu. Kata Rasulullah di dalam hadisnya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah oleh kalian ilmu dari mulai di ayunan sampai dengan liang lahat. Dari mulai ayunan ini menggambarkan pentingnya menuntut ilmu sedari dini. Pentingnya menuntut ilmu sedari kecil. Sampai kapan? Sampai setelah kita mati pun masuk liang lahat masih diperintahkan untuk cari ilmu. Bagaimana caranya? Nanti kita akan kupas sedikit-sedikit. Nah, dari kecil kita diperintahkan untuk menuntut ilmu. Bahkan sebenarnya kita sudah diajarin oleh Allah Subhanahu wa taala dari semenjak zaman azali. Dari semenjak zaman yang entah kapan itu waktunya, kita sudah diajarin oleh Allah
untuk mengakui Allah sebagai Tuhan kita. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dzurriyyatihim wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kata Allah, di saat Tuhanmu, wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Kalau tidak, coba Ustaz bacain Ustaz. Lupa ingat saya, masuk YouTube lagi nih. Tatkala Allah mengambil keturunan bangsa manusia Nabi Adam dari punggung mereka, dan Allah bersaksi dan Allah menjadikan dirinya bersaksi kepada mereka, menjadikan dirinya saksi kepada mereka. Allah bertanya, alastu bi rabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Kata Allah. Qalu bala syahidna, betul engkau adalah Tuhanku. Dari zaman sebelum kita lahir, kita udah diajarin sama Allah untuk mengakui Allah sebagai Tuhannya. Ini pelajaran pertama manusia nih. Sebelum jadi air mani, sebelum jadi janin, sebelum jadi orok, di zaman azali Allah sudah mengajarkan kita bahwasanya ilmu tentang ketuhanan, yaitu ilmu tauhid. Tuh, dari kapan jadi kita belajar? Sebelum di ayunan. Dan terus lagi Rasulullah bilang begini. Rasulullah bilang begini, al-lahmu minal haram, al-lahmu nabata minal haram, fannaru aula bihi. Ini ajaran Rasulullah. Daging yang tumbuh dari benda yang haram, daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka lebih cocok buat orang tersebut. Berarti sebetulnya kalau kita pengen anak kita masuk surga, jangan kita makan makanan yang haram. Karena di saat kita makan makanan yang haram, makan nanti sperma yang keluar. Sperma itu kan dari saripati makanan yang dimakan tuh. Jadi sperma nanti jadi anak. Berarti anaknya tumbuh dari daging yang haram. Ini pendidikan yang kedua. Sebelum anak kita jadi anak, sebelum kita berhubungan dengan pasangan kita, jangan makan makanan yang haram. Kenapa? Bakal nanti anaknya tumbuh dari daging yang haram. Kalau tumbuh dari daging yang haram, maka nantinya susah dididik, susah diajarin, sama orang tua ngelawan baik, suruh ngaji mending kabur. Tuh, maka kita nih jaga makanan kita. Itu pendidikan kedua sebelum bayi lahir. Nah, nanti bayi lahir, kullu mauludin yuladu ala fitrah, dan seterusnya sampai gede, sampai dewasa, sampai tua, sampai modar, masuk ke dalam liangku. Berhenti ngajinya? Belum. Kata Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Sampai nanti di alam kubur ternyata kita masih disuruh ngaji. Bagaimana cara ngajinya? Biasanya kalau orang NU pakai talqin. Talqin tuh ngajarin orang hidup apa ngajarin orang mati? Orang mati. Fulan bin Fulan, nanti kalau datang dua malaikat mungkar nakir, jangan takut, jangan gentar. Dia makhluk dari makhluk Allah. Kalau dia nanya begini, jawab begini, nanya begini, jawab begini, nanya begini, jawab begini, jawab begini, terus. Itu namanya pelajaran buat orang yang udah. Nah, cuman begini Bu, pentingnya kita ngaji nih. Biar nanti begitu dikubur kita diajarin gampang nangkep. Waktu dulu udah ngaji, udah belajar, gampang jadinya. Oh iya, dulu gua diajarin nih Mas Suhal. Saya dulu diajarin Ustaz Lutfan. Bener-bener nih, gara-gara tukang talqin inget. Wow. Coba kalau ibu atau orang nggak pernah ngaji,
Mudanya nggak pernah ngaji, tiba-tiba di kuburan dinasihatin, diajarin sama ustad baca talqin. Lu ngapain sih Tat? Kagak bosen-bosen ngajarin gua. Udah otak udah pusing. Lu ngapain sih ngajarin gua ngaji? Dari dulu lu ngudak-ngudak gua belu. Marah-marah tuh. Karena kagak biasa nggak. Nah, penting nggak ngaji nih? Penting nggak ngaji? Tuh nanti begitu diajarin yang baca talqin begini. Oh iya udah belajar tuh gitu. Ya ini mah kata saya, bukan belum ada dalil nih, belum. Itu mah kata saya, biar siapa tahu nih jejak kita ngaji, memori itu tersimpan di kepala kita, begitu nanti dikubur kita dibangkitkan untuk menjawab pertanyaan munkar nakir, memori itu bangkit. Kenapa? Karena orang yang ditanya di kuburan itu dalam keadaan sadar. Dalam keadaan sadar. Cuma mulutnya dikunci. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Surat apa itu? Ayat berapa? Apal Yasin mah ya? Apal Yasin mah tuh ya. Jadi itu pentingnya kita ngaji. Jadi walaupun nggak, saya tanya nih, kalau nggak ada door prize-nya aja apa libur? Kalau door prize-nya dihilangin ngaji apa libur? Kalau nggak dapat door prize ngajinya berhenti kagak? Bener. Sumpah. Demi apa? Ayo lo, ingat ya, udah sumpah dicatat malaikat. Besok kalau nggak ada door prize, nggak dapat door prize, berhenti ngaji, merot. Iya. Ya kalaupun libur bukan gara-gara door prize, bukan gara-gara lagi sakit, lagi sibuk, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Pengen dapat door prize terus? Pengen dapat door prize terus? Kalau datang kemari setor 50.000 per orang. Kambing masih kambing baik. Ya, wah, udah jam 8:30 udah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila hadratin muallif hadzal kitab al-alama Syekh Muhammad Hashim Asy'ari ar-rais al-akbar li jami'ihi nahdhatil ulama. Afallahu anhu wa an walidayhi wa an masyayikhihi wa an jami'il muslimin. Syalillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Udah mulai ngaji ya. Nyimak. Ntar door prize nih soalnya nih. Hadiahnya asbak tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini adalah fasal fi dzikri ammarati iqtirabis sa'ah, di dalam menyebutkan tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Nih, kita mau ngaji tentang tanda-tanda hari kiamat. Kira-kira tandanya udah muncul belum saat ini nih? Udah. Apa tandanya? Romanya pinteran ibu-ibu sama saya nih. Saya belum sebutin, dia udah tahu. Tutup kitab dah pulang. Pinteran dia mana? Wah, wahia kathiratun, dan tanda-tanda kiamat itu banyak tuh. Minha, diantaranya nih ya, adamul musa'idi wa musa'adi wal mu'awani 'ala din. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'ala nasi zamanun as-sabiru 'ala dinihi qal qabidi 'ala al-jamri. Rawahu Tirmidzi 'an Anas bin Malik radhiyallahu an.
Di antara tanda-tanda kiamat hilangnya sikap saling tolong menolong dalam urusan agama. Nih, manusia cuek, ada tetangganya kagak sholat kagak ditegor. Berarti takut nih. Jadi kalau tetangga kagak sholat dibiarin baik. Wah, kalau begini mah repot udah. Besok kiamat deh jadi nih mah besok kiamat. Jadi udah nih mah. Udah. Mau tahu caranya? Bawa sembako ke rumahnya. Itu tolong menolong dalam urusan agama. Bang, sholatlah bang. Saya ngasih tahu ini bukan saya mengusil, saya kasihan sama abang. Jangan sampai nanti saya di surga abang masuk neraka. Saya lagi enak-enakan makan panggang ayam, panggang kambing, panggang sapi, makan pecak buaya kita di surga. Orang apa pecak buaya di surga mah halal. Kalau ada mah, ya kan? Abang lagi ngapa di neraka, saya emang gak tega. Udah bang, ayo sholat. Ayo sholat. Emang bangsatnya orang sekarang, giliran diajak ke begituan marah. Coba diajak ke dongdot. Sholat urusan iya, sholat urusan masing-masing. Tapi orang tuanya modal minta kita tahlilin. Tahlil dewek bisa mah. Kadang-kadang suka begitu. Giliran orang tuanya mati mah masya Allah sama ustad baik banget. Tolong ya tahlilin emak saya. Datang ya dari 1 hari sampai 7 hari jangan sampai kagak. Cereketek amplop pego seminggu. Mana tiap malam Yasin. Minta kulhunya 9 request. Tad, la ilaha illallahnya 2000. Iya. Kata Ustaz, ntar ya Ustaz amplopnya seminggu. Begitu dari malam pertama, gopek nih. Malam kedua, gopek. Malam ketiga, malam ketujuh, Ustaz udah ngitung 3.500.000. Iya kan? Mah udah cukup mah buat DP beat ini mah. Celek-etek pego. DP kulkas aja udah cukup. Bagaimana DP motor beat? Aduh. Pengalaman, Bu. Ya Allah. Ya. Giliran nih saya pernah ngalamin begini, orang jarang teguran sama orang. Jarang nyapa, ketemu saya juga kayak ketemu bangke. Ya Allah, giliran emaknya mati sama saya akrab banget. Dari mana Pak Ustadz? Pak Ustadz termalam jangan lupa. Abis 7 hari sama saya orang kagak kenal lagi baik. Orang seperti geledek yang begitu tuh. Ya Allah. Ya Allah, kata. Iya. Lah kita udah dianya akrab banget sama kita rumahnya ya. Waduh, kita lagi jalan dianya di samping rumah saya kan kalau jalan ngelewatin rumah dia lagi duduk santai. Dari mana Pak Ustadz? Wah, dari warung. Ya kan, jalan. Lah, tumben-tumbenan. Begitu habis 7 hari sama saya kayak orang kagak kenal. Yang enak tetangga begitu kita bakar rumahnya tuh. Iya. Lanjut. Nah, tidak ada sikap tolong menolong. Ditegur bukan terima kasih, diajak ibadah malah marah. Udah urusan agama mah urusan masing-masing. Nggak bisa begitu. Kita ini sama Nabi wa ta'awanu, sama Allah diperintahkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kamu atas kebaikan dan ketakwaan. Jangan tolong menolong dalam urusan dosa dan permusuhan. Tuh, nggak boleh. Ini mah kadang-kadang giliran tetangga bikin pengajian cuek. Tetangga nanggap jaipongan, nanggap dangdut, sibuk kasak-kusuk. Biarin saya nyebarin undangan gak dibiarin gak apa-apa saya mah. Ya Allah saking pengen banget ngebantuin kemaksiatan.
Tapi giliran tetangganya kematian, diem baik. Itu kesian orang miskin, gak ada yang nahlilin, tetangga pada cuek baik, ya kan? Giliran tetangganya bikin maksiat, bikin organ tunggal, bikin jaipongan, wah sibuk kerja bakti. Jalanan bener-bener dilobang-lobangin, biar ada alasan buat kerja bakti. Udah jalan besok daripada nggak ada kerjaan kerja bakti, jalanan kita lobang-lobangin, biar besok kita kelihatan kompak kerja bakti. Orang gila begitu. Ya. Kata Nabi Muhammad, akan datang zaman pada umatku, orang sabar terhadap agamanya, sabar dalam urusan agama seperti orang menggenggam bara api. Tuh, orang pengen sholat sekarang, kadang-kadang kita mau sholat juga malu sama yang kagak sholat. Udah tahu kagak sholat azan zuhur, nongkrong depan masjid, nongkrong di depan musola. Yang musolat gue jengah banget ada orang nongkrong, emak-emak lagi netein di depan musola. Aduh, nabrak. Lah itu ustad akhirnya nabrak tembok, betan miring dia jalannya. Gua liatin ada orang lagi makan orang gitu. Iya, kagak dilihat tuh bazir. Ya Allah, sekarang penuh ujian. Sekarang ini penuh ujian. Kita mau terlalu tekun agama, fanatik banget itu. Masih muda udah fanatik. Ustaz Lutfan masih muda udah fanatik. Ustaz kagak gaul. Udah macem-macem itu tadi kata-katain tuh. Kita mau bener dikata-katain. Ustaz fanatik, Ustaz kagak gaul, Ustaz kagak punya jiwa modern, Ustaz kuno, Ustaz kaku. Ustaz Wal, ambil ember. Tuh. Masa Ustaz cuma diundang ada joget-joget kagak dateng? Ustaz apaan begitu tuh? Akhirnya tuh Ustaz nyawernya paling dulu. Mana duit sisa tahlil 2000-an udah lecak-lecak banget, Masya Allah. Duit 2000-an udah lecak banget, dibuat nyawer. Penyanyi ada 3, duit 2000-an 3 lembar. Begitu dikasih yang kedua lengket ngikut, lah udah habis aja ini. Saking lengketnya itu duit. Ya Allah. Tuh sekarang mah orang memegang agama dengan baik, dengan benar, persis kayak orang megang bara api. Dipegang kebakar, dipegang tangan melepuh, dilepas jatuh. Kita mau bertahan pada ajaran agama, pengen mengatakan yang benar adalah benar, yang hak adalah hak. Tapi giliran kita mau bersikap seperti itu, dikatain macem-macem. Dikatain kita kagak toleransi, kagak apa dan lain sebagainya. Tuh, persis kata Nabi, ini ciri bumi udah mau kiamat, dunia udah mau kiamat. Kalau ada ustadz dikata-katain baik, ya ustadz kuno nama, udah jangan ngaji sama ono, mah kuno. Kita megang minjem pinjol orang boleh sama dia mah, minjem Bang Amok orang boleh sama dia mah, ya kan? Udah jangan ngaji sama dia, repot. Tuh udah mau kiamat tuh kalau udah begitu tuh, udah mau kiamat tuh, ya. Jadi memegang agama ini udah berat. Jadi ustadz sekarang siapa sih yang mau jadi ustadz? Cita-cita anak-anak kita jarang. Tanya anak Ustadz Suhal, cukup bapak saya jadi ustadz. Jarang sekarang orang pengen cita-cita jadi ustadz, bener nggak? Anak ustadz aja cita-citanya belum tentu pengen jadi ustadz. Udah cukup bapak gua aja yang susah. Iya. Cukup bapak gua aja yang susah. Ya Allah. Ya Allah. Ya, mau makan aja nunggu berkat dulu. Ya Allah, mana amplopnya pego.
Ya, ya Allah tuh. Terus terus ya. Wa minha yakunu fi akhiriz zamani ubadun juhalun wa qurra'un fasaqatun. Udah, jadi belum sadar sembur lah itu. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara ciri mau kiamat, nanti pada akhir zaman ada hamba-hamba atau orang-orang yang bodoh dan juga ahli baca kitab, ahli baca Quran yang fasik. Ahli ibadah yang bodoh. Ibadah marajin, tapi kagak ngerti ilmunya. Sebabnya ngaji kagak mau. Segala sembahyang dohor 6 rakaat. Dinasihatin Ustaz Suhal, Pak. Kata dia, dinasihatin, Bu, lah dohor mah 4 rakaat cukup, jangan 6. Lah dasar Ustaz pelit. Rakaat aja pelit apalagi duit. Udah dia yang bodoh. Ya Allah. Tuh, banyak sekarang orang-orang bodoh. Rajin ibadah tapi bodoh. Nggak ngerti ilmunya, sholat cuma jengkang-jengking. Gak ngerti bacaannya apa. Lah wudu habis muka balik lagi ke kumur. Coba itu habis muka balik ke kumur. Lah kapan kelarnya, Bu? Lah kapan gilirannya kaki? Iya kan? Panasan itu mah otak yang panas. Ya, banyak orang-orang yang tua-tua belum ngerti wudhu, banyak saya nemuin kasus banyak, sangat banyak. Nih, nanti lagi kalau Imam Syafi'i ada air mustakmal, ada air mutanajis. Ya Allah, ada air tohirun mutahirun, ada air tohirun doang. Waduh, banyak lagi jenis air. Nanti mustakmal masuk ke air biasa bagaimana ukurannya? Waduh, ruwet. Riwah. Nah, sudah. Makanya penting ngaji begini nih. Penting ngaji. Kata Imam Nawawi sering ulang-ulang, di mana tempat saya sering ulang-ulang. Kalau orang masih ngaji, sholatnya harusnya ditolak karena kagak bener bacaannya, karena kagak bener wudunya, rukunnya banyak yang salah, syarat sahnya banyak yang kurang. Nah, tetap diterima sama Allah selama dia masih mau ngaji. Niatin dalam hati, setiap minggu malam Sabtu datang ke Al-Wahyu, niatin tuh. Nanti ibu mati amit-amit ya, syukur-syukur cepet. Bukan nyumpain. Ya amit-amit, jangan cepet-cepet, maksudnya jangan. Biarin ibu mah 60 tahun lagi nggak apa-apa. Sekarang udah 40, umur 100 tahun. Ya Allah. Ya, kata Imam Nawawi di dalam kitab Al-Azkaru An-Nawawiyah, barang siapa yang masih mau hadir ke majelis ilmu walaupun ibadahnya semestinya tidak diterima karena kurang rukunnya, kurang syaratnya, tetap diterima sama Allah kalau dia masih ngaji. Tapi kalau dia udah berhenti ngaji, saya mau berhenti ngaji di Al-Wahyu, kenapa Mang? Kagak ada makanannya. Door press pertama-tama doang tuh ngejebak kita itu. Door press bohong-bohongin kita itu, door press. Kita udah datang ke sono mah, lama-lama hilang. Itu mau pengajian apa itu? Nipu. Ustaz Suhal otaknya itu bisa nutpan itu. Iming-iming. Apa namanya, janji palsu. Itu. Berhenti ibu, berhenti ngaji. Besok sholatnya salah, wajib dikodok. Ayo loh. Mending ngodok sholat apa mending ngaji? Udah yakin sholatnya diterima? Udah yakin sholatnya benar? Kalau belum yakin sholatnya benar, jangan pernah malas datang ke majelis ilmu.
Udah tuh, marah saya ini, marah ini. Iya, tuh gitu ya. Sudah. Lanjut. Nanti itu di akhir zaman ada hamba-hamba yang ahli ibadah ya, yang bodoh, dan ada ahli-ahli agama yang fasik. Pakai kol-kolah. Belajar sama Ustaz soalnya itu. Fasik kok. Ada ahli-ahli agama yang fasik kok. Ahli agama tapi nipu jamaah. Jamaahnya diporotin baik. Bentar-bentar infak. Oh, kenapa istrinya Ustaz Sol namanya ngelihat lakinya baik tuh. Ya, tuh ahli-ahli agama yang fasik. Di depan jamaah mah kayak orang bener, di belakang mah amburadul kelakuannya. Datang ke diskotik, kagak sholat. Ada, saya pernah cerita, tetangga saya pernah cerita. Ketemu sama Ustadz kondang zaman itu ya, zaman dulu, zaman dia lagi kondang-kondangnya di TV, sering muncul di TV. Ceritanya lagi istirahat makan, pokoknya di rumah makan lah. Terus ini rombongan si Ustadz itu tuh, nggak boleh saya sebut namanya, dia sama teman-temannya. Si kata si Ustadz ini, saya mau sholat dulu, sholat asar. Nah, sholat tuh berangkat ke musola di rumah makan. Nah ini tetangga saya ini anaknya, yaudah saya mau ikut sholat juga dah, ikut sholat. Begitu pulang sama bapaknya ditanya, tadi sholat sama Ustadz itu ya enak loh jadi makmumnya Ustadz itu. Sholat apa, dia mengerokok doang, katanya kagak sholat. Udah dia ikut balik ke meja makannya, berarti kan kagak sholat yang begitu. Ya Allah, tuh banyak ahli-ahli agama menjadikan agamanya cuman tameng doang biar kelihatan bagus. Dulu di puncak ada siapa tuh namanya, Braja Musti. Iya. Oh, bikin pengajian ini segala macam, ujung-ujungnya ya begitu. Nauzubillah min dzalik. Aduh, ya. Jadi banyak tuh. Itu ciri-ciri kiamat udah deket lagi tuh. Itu ciri-ciri kiamat udah deket lagi. Kalau ngelihat yang begituan, udah banyakin istighfar. Takut kiamatnya besok. Takut kita belum sempet tobat, kiamat datang. Nah, itu ciri-cirimu kiamat. Yang ketiga, wa min hala taqumus sa'atu hatta yatabahin nasu fil masajid. Tidak akan datang kiamat sehingga atau sampai manusia mengagung-agungkan atau berbangga-bangga dengan masjidnya. Nih masjid gua nih 3 tingkat, sembahyang mah kagak, kosong, jamaah subuh 4 orang, dohor dikunci. Ya Allah, masjid bagus-bagus banyak nggak saat ini? Banyak. Masjid pemegah-megah, orangnya kagak dididik. Masjid mah bagus, sumber daya manusianya nggak ngerti agama. Akhirnya tuh masjid kosong melompong. Kenapa bangun masjid bagus-bagus? Gengsi. Nih perubahan ini, masjidnya begini. Ini kampung ini, masjidnya begini. Jangan kalah masjid kampung lain. Masjid mah bagus, marmer, granit, pakai kaligrafi segala macam. Tapi yang sholat kagak ada. Kenapa? Karena duitnya bukan buat mendidik umat biar jadi rajin sholat, duitnya habis buat bangga-banggain masjid. Oh, selfie depan masjid. Ibu-ibu pernah Kaljabar? Tujuannya mau sholat khusyuk di sana apa mau selfie doang? Ayo, buat bikin status doang. Dari rumah udah niat nanti gue mau foto di sana nih, gue pajang di status gue di Masjid Al Jabar, di Masjid Kubah Emas. Masjid megah, tapi orang datang ke situ tujuannya bukan mau ibadah. Nggak nambah yang sholat malam di situ, nggak banyak yang sholat duha di situ, nggak banyak yang zikir di situ. Yang banyak datang dari jauh-jauh tujuannya cuma selfie, belum tentu juga pada ngikut sholat berjamaah.
Jujur ngaku. Ngaku ora? Marah saya nih, marah nih. Tuh. Iya. Orang haid gak sholat, orang haid. Orang jadi marahnya. Tuh banyak yang begitu sekarang. Masjid bagus-bagus, tapi jamaah di sekitarnya nggak dididik. Anak yatim patang keleler anak yatim, nggak diurus. Janda-janda nggak ada yang nyantunin. Kalau masih muda mah biarin daftarin, saya yang daftar dah. Masalah janda 64 tahun, lu udah kelewat. Malaikat terus ini kayak, ya udah gue lewatin. Iya, tuh orang bagus-bagus masjid di akhir zaman ini, tapi bukan memperbagus kualitas manusia yang ada di masjidnya, bukan memperbagus sumber daya manusia yang ada di masjidnya. Masjid cuma jadi lahan buat bangga-banggaan, jadi lahan buat sombong-sombongan. Akhirnya tuh masjid bukan buat ibadah. Saya dulu nih di kampung, musola saya rombeng banget, tapi saya betah banget itu tidur di musola. Begitu musola diganti kaca mulu, ya kan, lu tidur kayak silo. Orang dikasih gordeng lah tidur, kita tidur siang di musola lah silo. Botol kaca mulu sepanjang samping-sampingnya. Tapi zaman waktu musola masih butut, rasanya buat zikir kalau malam enak, sejuk. Giliran musola aja dibagusin, hilang kenikmatannya. Ya Allah. Lanjut nggak nih? Sampai jam 9, tinggal 4-5 menit lagi. Nah, dihitunglah bayarannya orang nambah bisa hal. Enggak ikhlas saya mah. Wa minha, diantara tanda kiamat lagi, qati'atur rahmi, memutus tali silaturahmi. Tuh yang pertama, orang zaman gara-gara waris hubungan keluarga retak hancur. Ahli neraka nih, yang udah berjalan di atas dunia nih, ama saudara kagak akur gara-gara rebutan waris. Ama saudara nggak akur gara-gara yang satu pengen dapet tanah di sini, berantem. Putus tali silaturahmi, temen sama temen berantem, sahabat sama sahabat berantem gara-gara beda pilkada. Kayak diangkat jadi menteri baik bakalnya, sampai kagak tegor-tegoran. Gue mah 1, gue mah 2, dikit abad 2, gue mah 16. Tuh, hubungan silaturahmi putus. Orang yang memutus hubungan silaturahmi dosanya gede. Itu ciri diantara ciri-ciri kiamat. Yang kedua, ya selanjutnya, wa tahwinul aminin, dan mencap khianat orang-orang yang amanah. Orang baik dianggap koruptor. Ada nggak sekarang yang begitu? Koruptornya dilindungin. Ada nggak begitu? Banyak. Orang kagak salah tiba-tiba jadi kambing hitam, tiba-tiba dituduh ngelakuin kagak dimasukin ke penjara. Banyak untuk menyelamatkan 1 orang 2 orang, menyelamatkan kelompok orang lain jadi korban. Banyak yang kayak begitu. Takhwinul aminin, amin. Ya, memberikan cap khianat terhadap orang-orang yang baik. Orang baik dituduh buruk. Dan sebaliknya, wa i'timanul khaini, dan menganggap orang-orang yang pengkhianat itu sebagai orang, dan mempercayai orang-orang yang berkhianat, mempercayai orang-orang yang suka khianat, koruptor, maling, dikasih jabatan. Bener nggak? Udah tahu koruptor,
Ibu cuma dikasih gocap, dipilih, lah dapat lagi jabatan, korupsi lagi. Penyebab dia korupsi siapa? Ibu. Buatan sama silo sama duit gocap. Tuh, udah ketahuan dia mah pernah maling. Duit negara yang dimaling. Kalau maling duit tetangga mah paling 1-2 juta. Duit negara triliunan, miliaran, udah pernah masuk bui, dipilih. Ada orang yang masih bagus track recordnya, masih muda, misalkan, kagak dipilih, gara-gara dapat cepet. Yang begitu tuh, yang bikin dunia buru-buru kiamat. Makanya saya mah kalau ada orang mau pilkada datang ke rumah bawa amplop, saya tolak. Nggak usah pakai amplop biar kelihatan dihantam. Iya, ya Allah. Tuh, itu ciri kiamat. Nah, sekarang kan banyak nih, ya, fenomena-fenomena kita sekarang ini. Kejadian-kejadian kita ini. Jadi orang baik repot. Udah jaga reputasi, udah jaga perbuatan, jangan sampai kita jadi orang kagak bener, bergaulnya sama orang yang kagak bener. Kita bener banget nyampur sama orang yang kagak bener, kita disalahin gak tuh? Disalahin. Kita bukan maling nih, punya temen 10 maling semua, kita diajakin maling yuk, enggak, haram. Nah kita yang digebukin bu, ukurannya. So suci lu, so alim lu. Nah tuh, ada orang baik dari kecil, dari muda berangkat jadi orang baik, gaulnya sama orang yang kagak baik. Ini Ustadz Zuhal gaulnya aja dia ulah yuk. Coba kalau udah anggota DPRD sekarang Ustadz Zuhal belum tentu kenal sama kita bu. Makanya kalau Ustadz Zuhal jadi anggota dewan jangan dipilih. Yang dipilih yang nyawer aja gitu. Iya. Gak kelar-kelar. Ya, tuh ada orang baik dari muda udah menjadi orang baik. Begitu masuk lingkungan yang kagak baik berubah jadi kagak baik. Berat. Kalau kita nggak ngikutin arus nanti kita dianggap, malah kita yang dianggap buruk. Karena orang yang baik di mata orang yang buruk adalah buruk. Orang yang baik di mata orang yang buruk adalah buruk. Maling benci banget sama ustad. Pemabok, pelacur kagak demen sama ustad, kagak. Ustad gue panas banget kuping gue, asal ada dia nasihatin mulu. Asal ada dia aja udah capek gue dengerin dia ngomong agama mulu. Tuh, bentar-bentar ayat, bentar-bentar hadis. Giliran Ustaz ngomong yang nggak bener ya. Giliran Ustaz ngomong kagak bener, dia asal Ustaz PA lu. Terus gue mau ngapain? Mau bunuh diri gue. Ngomong bener gue disalahin, ngomong kagak bener gue disalahin. Ya Allah. Tuh, lanjut ya. Minha diantara tanda kiamat lagi nih, intifahul ahillah. Bulan sabit mengembang, kelihatan lebih gede. Bulan sabit. Jadi bulan sabit itu ciri-ciri mau kiamat. Nanti bulan sabit itu kan kalau baru kecil muncul kan langsing tuh. Kecil, kayak cewek perawan. Kayak alis, kayak masih perawan gitu. Lengkung. Asal masuk tanggal 14 kan gemuk tuh. Gede ya kan? Tuh. Nah, nanti ciri-ciri kiamat bulan sabit muncul itu udah kelihatan gede. Sehingga ada orang yang melihat katanya, "Lah, ini mah kudunya udah malam kedua atau malam ketiga ini. Kok baru muncul di malam pertama udah segede gini?" Tuh. Itu ciri-ciri mau. Makanya kalau bulan pertama tanggal bulan sabit itu kan adanya di awal bulan. Perhatiin. Gede amat. Lu bukan bulan sabit itu mah. Ono si anu gitu. Ya Allah. Itu ciri-ciri mau
mau kiamat ya. Minha, dan di antara tanda-tanda kiamat lagi, yadhhabus sholihun al-awwalu fal-awwalu. Orang-orang soleh di generasi pertama dan seterusnya udah pada pergi, udah pada mati, meninggal dunia. Orang-orang soleh, kiai-kiai udah pada wafat. Ustadz-ustadz yang bener udah pada wafat. Untung ustadznya harus tapi bener, jadi panjang umurnya dia. Loh, ciri orang soleh, ciri-ciri mau kiamat. Nih sekarang, Bu, gampangan nyiptain artis apa gampangan nyiptain kiai? Bikin artis mah gampang, asal berani joget dia besok ditanggap. Iya kan? Asal berani joget, pakai rok segini, pakai kaos segini, ini dimerah-merahin, mata dibiru-biruin, persis orang habis ditonjokin. Ya kan? Jadi artis, tapi nyiptain kiai, nyetak kiai susah setengah mati. Yang mesantren 700 orang. Yang mesantren 700 orang, belum tentu 2 atau 3 yang jadi kiai, belum tentu. Belum tentu. Tapi bikin Indonesian Idol, berebut yang daftar sampai antri 1000 orang yang daftar. Jadi artis 7 langsung. Bu, cukup waktu 2 bulan. Mondok 7 tahun kagak bisa apa-apa, Bu. Asal ditanya, hukum ini bagaimana? Ada di kitab. Asal ditanya, ini kira-kira kita kalau makan daging ayam tapi udah mati, itu hukumnya gimana? Kagak disebut. Udah ada di kitab, itu ada di kitab. Asal ditanya ada di kitab ya, tapi nggak dijelasin. Mondok 7 tahun asal cerita ngeliwet, gila. Nih ngeliwet nih ya. Gua mau 7 tahun mondok nih. Gua udah jago banget emang ngeliwet. Pertama ambil ketel kita cuci, isi beras kita cuci. Jangan lupa itu dikasih bawang, ya kan? Dikasih daun salam, minyak dikit aja minyak. Nah terus habis itu kita kasih teri yang digoreng. Giliran cerita ngeliwet paseh, bener. Giliran cerita ngaji orang bisa-bisa. Ya Allah. Padahal mondok udah 7. Susah nggak bikin nyiptain cetak kiai? Cetak ustadz susah apa gampang? Tuh, nah kata ciri-ciri kiamat, banyak orang soleh udah pada meninggal. Yang tersisa wa tabqa hatalatun ka hatalati syairi awit tamari. Yang tersisa yang buruk-buruk seperti sortiran gandum dan tamar itu apa, kurma. Yang tersisa ya seperti barang sortiran, barang BS yang tersisa. Ustadz yang alim-alim pada meninggal, gantinya belum ada. Yang begini munculnya yang begini-begini kayak di depan lagi disorot ini. Iya kan, barang sortiran. Kalau ibarat timun mah timun preketel gitu tuh. Ini kecil-kecil, mau dirawat 7 tahun gak bakal gede masih gitu. Iya, nah ya begitu tuh. Ya, ini ciri-ciri mau kiamat. Timbulnya yang tersisa tinggal yang sortir-sortiran, yang jelek-jelek. Orang yang bagus-bagus, yang alim, yang soleh udah pada meninggal. Mbah Maimun udah meninggal, belum ada tokoh yang sekuat Mbah Maimun. Abah Uci meninggal, belum ada tokoh sehebat Abah Uci Trutusi. Siapa lagi yang kemarin yang belum lama meninggal? Aduh, saya lupa. Apa di Kalimantan? Abah Guru Sekumpul, belum ada tokoh yang menggantikan Abah Guru Sekumpul. Abah Anom meninggal di Tasikmalaya, belum ada tokoh yang menggantikan Abah Anom. Ada juga yang model begitu tuh. Udah nggak usah disebut. Nah, ini susah.
susah nyetak ulama, susah nyetak kiai. Kenapa? Orang jadi kiai nggak cukup pinter, ilmu kitabnya ngelotok, baca kitab ngelotok, ditanya tak ini tahu, ditanya itu tahu, tapi kerjaan main gaplek, kagak bakal disebut kiai. Iya nggak bakal. Kiai apaan? Kerjaan main gaplek ini perapatan. Bari peci jadi gitu dimiringin. Baca kitab pinter, fikih pinter, ilmu ini pinter, ilmu pinter, tapi kagak mau deket sama kiai yang lain, nggak mau ngaji, gak disebut kiai. Gak bakal disebut kiai. Kelakuannya nggak mencerminkan akhlaknya, nggak bakal disebut kiai. Kesana kemari pakai kaos oblong, pakai celana buntung, asal udah ngadu burung, idep buat duluan datang, mancing orang balik-balik, asal mancing lupa bini, lupa waktu, lupa rumah, 24 jam mancing tuh. Sholat kagak, apa kagak. Tapi alhamdulillah kalau kiai kita mah sholat, mancing sholat. Iya, dia mah sholat, dia mah. Ya tuh susah nyetak jadi kiai itu susah. Nyetak orang alim itu susah. Karena bukan hanya pinter secara akalnya, tapi juga harus baik secara akhlaknya. Nah, tapi nyetak artis nggak perlu dilihat. Artis mah tukang main judi, artis aja dipanggilnya. Giliran sholat dipuji luar biasa, padahal sholat agak pakai songkok, sholat pakai kaos oblong. Wah, artis ini Islami, hijrah, iya kan? Tuh gampang nyetak artis mah. Ustadz Suhal bisa jadi artis, asal berani aja ke depan jalan-jalan sono, pakai sendal beda sebelah, ya kan? YouTube udah viral sekarang, subscribernya Shockbreaker udah 2000 lebih. Ya alhamdulillah, mungkin ini sajalah ya yang bisa kita kaji pada malam hari. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini saja yang bisa saya sampaikan, yang benar dari Allah, yang salah karena kehilapan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.